maksudnya. Iya. Iya. Iya, nanti ketika kami di akhirat di Jannatul Firdaus. Akhirnya kapan? Ya nanti setelah hari kiamat, hari penghakiman, hari penghisaban. Nah, barulah kita ada yang ke neraka, ada yang ke Surga. jannah. Nah, di jannah ini kita akan diberikan kenikmatan yang paling hakiki, melihat Sang Pencipta itu. Lu tahu nggak tahun berapa datangnya? Tanggal berapa? Oh, nggak ada yang tahu, Bre. Itu nggak ada yang Hanya tahu. Allah yang tahu, hanya Tuhan Allah Hanya yang Allah tahu. yang tahu. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Oke, gue bicara bukan masalah kitab ya. Gue bicara masalah logika aja. Nabi Muhammad Nggak itu emosi kan? Sabar ya, sabar. Jangan emosi, Sabar bang. Ini hanya diskusi bang, tenang bang. Ini jadi sabar, tenangkan dirimu. gue juga, Tenangkan bang. iya, gue juga nggak kurang ngerti paham masalah Muslim. Gue mau tanya aja, Muhammad Rasulullah itu nabi atau apa? Muhammad Nabi bang. Rasulullah, Rasul Nabi, itu udah pasti nabi gitu. Nabi Jadi Nabi bang. Muhammad adalah khataman dan nabiyah, nabi penutup. Dia Muhammad mengajar, Rasulullah itu Al-Fat ayat 9. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. bukan ahli kitab. Gue mau nanya secara logika aja. Hah? Hah? Muhammad mengajar umatnya Muslim itu secara yang baik Hah? atau buruk itu? Apa secara Apa yang bang? baik atau apa? Ulang bang. Dia mengajar yang baik atau yang buruk? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan yang baik dong, tentunya. Udah pasti bang. Itu Nabi Muhammad, istrinya seberapa orang? Hah? Apa bang? Istrinya ada 9. 9. Oke. Sama kayak itu yang lu tulis 9 istriku gitu. Betul. Betul. Oke. Secara logika sebagai manusia, perasaan bagi wanita mau nggak dinikahi 9 orang wanita? Apa? Dinikahi? Iya. Apa bang suaranya agak ini dikit bang. Maaf bang suaranya. Biasanya pertanyaannya mau nggak sih seorang wanita itu dipoligami atau ya dipoligami. Kalau dinikahi itu kayak ke cowok. Maksudnya gimana? Gimana bang? Ya di mute. Udah Bang Ramli, Oh, kayaknya Bang Akhir Ramli Ramli tidur ada yang deh. tidur Akhir bang. Ramli tidur kayaknya. Ada yang tidur bang. Bisa jadi. Bang Ramli tidur. Bang Farah, Ya, Bang Farah, gue mau Ya. tanya secara logika, kaum perempuan mau nggak dipoligami dengan 9 istri secara logika? sekarang ya. Kalau sekarang sih gue bisa mengasih buktinya. Contoh misalnya Raja Thailand, dia punya banyak itu istrinya. Mau? Kenapa? Karena bisa Gua nggak terakomodir segala kebutuhannya. Ada datanya. kemana-mana. Raja Thailand. Gue nggak mau kemana-mana. Mau tahu dulu di negara kita. Ada bre, pasti ada. Wanita mau ini ini secara logika ya, bukan secara hukum keagamaan gitu. Kalau dalam agama Islam batasnya 4 gitu. Gua Tapi mau secara logika ada yang mau. Gua memastikan. Oke. Gua sudah ini follow lu. Besok cari gua dong yang mau dipoligami. Hah? Apa yang lu tawarkan? Yang mau gua tawarin. Ada jamaah NM nih. Karena gini mesti dibedakan bre. Orang-orang yang berpoligami dia mempunyai kekuasaan finansial, tahta dan juga harta. Gua sanggup kok. Ini orang-orang yang berpoligami, bukan gembel yang poligami itu. Sanggup. Lu udah follow gua udah follow lu. Gua janji.
Apa yang lu tawarkan? Oke, secara jasmani dengan apa? Gua akan tawarin dia. Oke, nanti gua akan pertemukan wanitanya ketika gua udah dapet, gampang ini ngedapetinnya. Lalu kemudian gua pengen tahu persyaratannya bisa lu penuhi nggak wanita yang ingin dipoligami gitu. Gitu. Ya, itu aja Bisa, paling. bisa. Sip kalau begitu. Sip. Ya, thank you. Abdul 9 istriku. Ada Oke, lagi mungkin satu lagi? satu lagi Oh enggak, pertanyaan. udah. Oh, oke, Satu, boleh. bisa nggak Iya, sok. Terakhir lah ya. umat Apa Muslim, bang? Oke. umat Muslim mau yang umat Muslim pada akhirnya dia masuk dia itu apa gimana ya? Benar nggak itu ya? Itu katanya dia itu dicuci dulu ke neraka baru masuk ke surga. Itu implementasinya sebagai nalar manusia gimana ya coba? Oke, gini jadi implementasinya My Bre. Analogi paling simpel yang sering gue bawakan dan kekristenan itu keteteran adalah analogi laundry. Nggak mungkin. Kalau di Muslim gue memastikan ya, Jangan laundry. Muslim ketika baju sudah digunakan untuk beraktivitas, itu nggak mungkin dirapikan langsung masuk lemari. Pasti akan Betul. ditaruh di laundry dulu, disikat, di laundry, dijemur, deterjenin, setrika, enggak, ya dijemur, setrika, wangiin, baru masuk lemari. Itulah surga kami. Jadi nggak mungkin ada orang-orang yang masih mempunyai hutang dosa, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, nggak mungkin gitu. Sehingga Islam itu ujung-ujungnya keselamatan. Ada Muslim yang langsung masuk surga, ada Muslim yang mau nggak mau mesti ke neraka dulu untuk menebus segala dosa-dosa yang telah dia lakukan gitu. Karena kami Membersihkan nggak ada dosa-dosanya. Betul, karena kami nggak ada konsep di mana sebelum kami melakukan dosa, dosa kami telah diampuni karena kami percaya Tuhan gitu. Nggak ada konsep begitu, gitu, My Bre. Bang Parah, Mm-mm. kita dulu secara logika berpikir ya, jangan melalui kitab ya. Enggak, aman. Masa orang yang sudah masuk ke neraka munculnya ke surga lagi. Itu nggak logika secara kemanusiaan. Kalau saya nggak logika ya. Nggak logika. Iya. Tapi kalau Bisa jadi nggak logika karena begini, My Bre. Mungkin agama yang dianut itu takluk di hadapan neraka. Mungkin begitu. Kalau agama kami nggak ada yang bisa menaklukkan, sekalipun itu neraka, nggak ada. Gitu, Bre. Abang tahu nggak neraka itu apa? Neraka itu ciptaan untuk menyiksa orang-orang yang Berdosa. ingkar terhadap nikmat Tuhan. Betul. Iya kan, yang melanggar perintah Allah kan? Betul. Yang melanggar perintah Allah kan? Betul. Nggak kedengeran ya? Jadi kok secara logika mereka masuk ke neraka secara dicuci, bukan di laundry ya, sorry. Gue nggak mau pakai bahasa laundry. Ya, gue pakai bahasa dicuci. Iya kan? Dosanya dicuci. Secara logika neraka itu, tahu nggak? Neraka itu gimana ya gue bilang ya? Itu tempat para iblis, pada tempat para yang sudah melanggar perintahnya Allah. Kok bisa ya dari neraka dicuci masuk ke surga? Yes. Karena seberdosa-berdosanya orang, mereka pasti mempunyai iman. Seberiman-imannya orang, mereka mempunyai dosa. Gue nggak tahu di agama lain, tapi iman kami ini lebih kuasa daripada dosa. Iman kami lebih kuasa daripada dosa. Itulah kenapa kami tidak takluk terhadap neraka. Karena iman kami itu sudah Allah janjikan bahwa
Barang siapa yang masih mempunyai iman sebiji sawi, maka akan diselamatkan dari neraka. Inilah keselamatan yang absolut, keselamatan yang hakiki. Secara Betul. logika masuk. Karena Betul. kalau misalnya kita tidak bisa menaklukkan neraka, maka untuk apa kami beriman? Gue tanya, ada nggak Nah manusia gitu, my bro. imannya Ya? sebiji kermiji? Ada dong. Siap. Tolong kasih tahu Ada ke dong. saya yang punya Lihat iman aja ketika orang-orang begini, lu melihatnya begini, ketika lu di rumah sakit, lu pasti melihat orang-orang takut akan mati. Takut akan mati. Banyak orang-orang yang tiba-tiba langsung ingat Tuhan. Itu iman sebiji sawi, bre. Banyak orang-orang yang ketika di penjara lalu kena hukuman seumur hidup 20 tahun atau 6 tahun, 7 tahun, mereka lalu beristighfar, mereka lalu mengingat Tuhan. Itu iman sebesar biji sawi. Berarti kalau pada saat dia sekarat, pada saat dia susah, pada saat dia koma, dia punya iman sebesar biji sawi gitu. Dia pasti ada punya seiman sebesar biji sawi. Ada manusia yang begitu, bre. Siapa Biji jagung manusia? juga ada, Bang. Kawan saya, manusia yang punya iman sebesar biji sawi, dia bisa pindahkan gunung. Mana buktinya? Justru itu bang, manusia nggak ada imannya sebesar biji sawi bang. Bukan. Manusia nggak ada yang bisa mindahin gunung. Itu yang benar. Logikanya gitu, bre. Oke, ini diskusi ya bang, saya mau tanya aja. Boleh. Nabi Muhammad. Terakhir lah ya, nanti kalau mau panjang besok antara jam 1 sampai jam 8, ini gue udah malam banget. Satu lagi aja nggak Oke, apa-apa. terakhir gue mau tanya. Logika. Nabi Muhammad, anak yang dikasih makan sama Nabi Muhammad, yang dibesarkannya dia, anak angkatnya dia, kita sebagai manusia pada zaman sekarang, sanggup nggak dia menikahi, mengawini anak yang dibesarkan oleh Nabi Muhammad? Logika nggak? Enggak sih, nggak sanggup karena nggak ada ceritanya juga sih. Nggak ada ceritanya. Oke, besok kita kalau gitu. Kayaknya lu salah karena anak angkatnya tuh cowok, Zaid ibn Sabit. Bukan. Gitu, bre. Yang mana berarti? Ya nggak Anak angkat mungkin Rasulullah yang gitu doang soalnya. Gitu aja sih paling. laki-laki bang. Ya, Nggak mungkin lah Nabi Muhammad nikahi laki-laki. itu dia, bre. Makanya cerita lu salah gitu loh, bre. Mungkin besok lah di ini ya. Oke, lo gitu. Oke, gua udah Besok aja. ya. Bang, saya langsung turun dulu ya. Assalamualaikum. Iya nggak apa-apa. Nanti ya lu kan udah follow gitu. Nanti kita besok lanjut. Insya Allah besok udah ada ceweknya ntar. Oke, thank you bang. Thank you banget. Oke, Siap. dengan Jung Un, dengan Bang Parah, makasih banyak. Sama-sama. Ya, Gitu. Bang, Semoga sama-sama. hidayah Allah